2007 gue pegang klien yang mau nyokolain anak ke Australia. Terus gue punya pengalaman krisis moneter tahun 97 yang teman-teman gue tuh harus pulang abis gara-gara dolar Australinya dalam 2 minggu naik dari 1.800 ke 12.000. Orang tua yang pegang uang rupiah kirim uang ke Australia naik jadi 10.000 12.000, bubar dong uang sekolahnya. Jadi anak-anaknya putus sekolah nih. Temen-temen gue banyak banget yang putus sekolah zaman tahun 97. Jadi dengan pengalaman itu gue bilang nih sama temen gue nih, Mbak, lo harus pindahin uangnya karena dia lagi pakai waktu itu reksadana campuran yang returnnya lagi 70%, pindahin ke Australian dollar time deposit waktu itu mungkin 3% lah returnnya. Kalau kalian dikasih suggestion pindahin dari produk yang returnnya 70% ke return 3%, mau apa enggak? Enggak, Enggak dong. dari hanya return. Kalau ngomongnya hanya return, tapi kalau dibilangin ini jangka waktunya tinggal 3 tahun lagi, uangnya udah nyampe. Waktu itu butuhnya misalnya 300 juta dalam rupiah. Ini kalau dibiarin harus expose ke resiko reksadana campuran yang kita nggak tahu akan positif atau negatif. Dan waktu itu tidak ada indikator ekonomi Indonesia memburuk, nggak ada. Indikatornya bagus tuh zaman Pak SBY gue ingat. Itu zaman-zaman keemasan reksadana sih. Ya, itu lagi tinggi-tingginya 2008, 2007, 2008. Kemudian gue bilangin, gue ceritain ada kasus gue waktu krisis moneter ketika ada exposure mata uang asingnya. Jangan lupa ini dia bukan nyokolahinnya di luar negeri, beda exposure-nya. Akhirnya dia mau pindahin tapi sebagian-sebagian. 2008 datang, waktu itu dalam satu hari saham Indonesia minus 50%, termasuk reksadana saham dan reksadana campuran. Kaget dong uang sekolah anak. Lain kalau ini memang mau dana pensiun masih 10 tahun lagi, ini uang sekolah anak yang udah mau dipakai 3 tahun lagi minus 50%. Win gimana dong? Gak apa-apa Mbak, kan sebagian udah di Aussie dollar, kita tungguin aja nih reksadana campuran bergerak apa enggak. Karena kita tahu waktu itu kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam keadaan buruk, tapi gara-gara subprime mortgage crisis semua dana tuh ditarik keluar. Jadi kita di dump sell gitu kan saham-sahamnya waktu itu. Minus lah 50% dalam 1 tahun udah balik lagi. Ada nih kasus kayak gitu di 2008. Sehingga buat gue jadi sebuah prinsip, kalau jangkanya udah deket, ngapain lo kasih exposure risiko lebih besar lagi? Betul. Parkir aja uangnya.